Selamat datang di Skin View. Langsung aja. Vanpoo Wonder Skin Sunscreen Serum dibungkus dengan tube dan ada box luarnya juga. Informasinya lengkap banget, ada klaim, cara pakai, peringatan, ingredients, keterangan produksi. Terus untuk keterangan BPOM cuman ada di box luarnya aja. Dan untuk logo halal aku tidak menemukan di sini ya. Terus di box luar itu ada keterangan penyimpanan juga. Dan aku lihat itu untuk ingredients di tube sama box luarnya ternyata beda. Di situs BPOM aku cek barcode-nya itu muncul, tapi nomornya beda sama yang di atas. Sementara yang di atas ini tetap keluar dan ini yang terbaru. Jadi kemungkinan si Vanpoo ini ganti formulasi. Nah, untuk packaging yang tube-nya itu yang dalam ya sesuai sama isinya, tapi untuk packaging luarnya mungkin masih pakai yang lama karena ya sayang aja kan, dia udah produksi kok nggak dipakai. Jadi dia tambal dengan itu si cap BPOM yang baru, sama untuk netonya dia juga tambal yang sebelumnya 40 gram jadi 30 gram. Nah, untuk perbedaan ingredientsnya ini aku catat supaya kelihatan jelas ya. Yang atas itu untuk yang formulasi lama, terus yang bawah itu yang baru. Nah, kelihatan ya, yang kuning itu untuk ingredients UV filter yang dipakai. Terus untuk yang biru Tosca itu ingredients humectant, cuman beda urutan aja ya, dan ada beda sedikit gitu. Terus untuk yang muda itu emollient. Nah, kalau emolinnya ternyata yang baru itu lebih banyak. Terus untuk yang ungu tua itu silikon. Nah, kalau yang bawah ini juga ada, tapi yang dimetikon udah dihilangin. Jadi mungkin untuk peeling itu kayak rontok berdaki gitu. Untuk yang baru itu mungkin akan lebih rendah, apalagi di balis kedua itu ada Zama Starch. Nah, itu kayak serbuk jagung yang biasa dipakai di bedak. Jadi mungkin yang baru ini lebih matte. Terus selain itu untuk ingredient serumnya yang aku blok hijau itu untuk niacinamide ternyata malah diturunin, jadi konsentrasinya lebih rendah dibanding yang lama. Tapi untuk ekstrak-ekstrak lainnya itu diatasin. Terus juga untuk fragrance itu yang lama ada di tengah-tengah, sementara yang akhir dikurangin jadi di list bawah banget. Tapi menurutku sih ya sebaiknya dihilangin sekalian aja. Terus untuk yang lain itu ya untuk pelarut, pengawet kayak gitu sih. Kalau yang lama masih ada paraben, sementara yang baru itu udah nggak ada paraben. Untuk UV filter yang dipakai yang lama sama yang baru itu sama-sama ada ethylaxy methoxylamide. Dia chemical menyerap UVB tapi sangat tidak stabil. Nah, untuk menstabilkannya mereka pakai octocrylene baik yang lama maupun yang baru. Octocrylene itu chemical sunscreen yang memproteksi dari UVB dan sebagian UVA2 secara tidak kuat, tapi dia stabil, jadi dia biasa dipakai untuk meningkatkan water resistant dari sunscreen yang lain. Terus yang sama lagi ada butyl methoxydibenzoin metan. Dia biasa disebut avobenzone, adalah chemical sunscreen yang proteksinya tinggi dari UVA tapi tidak stabil. Nah, untuk perbedaannya UV filter yang lama itu pakai actylacetic salicylate juga. Dia biasa disebut oxysalat, adalah chemical sunscreen untuk menyerap UVB tapi tidak kuat. Cuman karena teksturnya itu cair, jadi dia biasa dipakai untuk melarutkan UV filter lain yang lebih padat. Selain itu, yang lama juga pakai homosalat. Homosalat ini chemical juga untuk menyerap UVB aja, tapi dia tidak kuat dan tidak stabil. Nah, ethylacetic salicylate sama homosalat tadi di yang baru itu diganti sama phenyl benzimidazole sulfonic acid. Dia biasa disebut ensolizol, adalah chemical sunscreen untuk memproteksi dari UVB dan dia kuat, cukup stabil juga, jadi lebih bagus. Nah, jadi kalau kita simpulkan, baik yang lama maupun baru itu sama-sama chemical sunscreen. Tapi untuk proteksinya menurutku yang baru ini lebih kuat. Karena kan tadi yang dua yang diganti itu dia tidak kuat proteksinya dari UVB dan bahkan ada yang tidak stabil juga. Kemudian diganti dengan yang lebih kuat dan lebih stabil. Untuk ingredients yang masih sama itu yang menyerap UVB itu juga sebenarnya udah stabil. Terus untuk yang UVA itu proteksinya juga udah tinggi tapi emang kurang stabil. Tapi kalau dari klaimnya itu dia SPF-nya udah 50 tapi PA-nya dia udah plusnya 4. Kalau menurutku meskipun plusnya udah 4 harus tetap sering-sering reapply aja, karena untuk proteksi dari UVA-nya dia meskipun udah tinggi tapi dia nggak stabil. Untuk ingredients UV filter yang melindungi dari UVA dan stabil itu cuma octocrylene aja, tapi itu cuma di sebagian UVA2. Jadi mungkin untuk UVA1 yang panjang gelombangnya lebih panjang itu bisa jadi kurang stabil, jadi tetap harus sering-sering reapply aja. Untuk wanginya menurutku ya lumayan nyentrong, tapi yang nggak nyentrong-nyentrong banget yang sampai bikin pusing gitu. Aromanya juga seger, dia wangi buah gitu, kayak melon lah menurutku. Terus untuk warnanya dia putih, teksturnya kayak lotion tapi lebih padat. Terus kalau diaplikasikan dia gampang di blend, gampang dibaurin, cepat merata. Tapi untuk meresapnya ya so-so aja sih, nggak terlalu lama tapi juga nggak cepet-cepet banget.
Untuk finishnya dia benar-benar melembabkan kulit banget, jadi kulit tuh terasa lebih halus, lebih smooth, lebih kenyal, membal gitu loh. Mungkin karena kandungan serumnya juga ya, jadi elastisitas kulit itu jadi enak banget, tapi menurutku terlalu rich gitu. Oh ya, untuk takaran pemakaian sunscreen itu 2 jari ya guys, bukan 2 ruas jari, dan itu dipakai untuk muka sama leher. Kalau di pemakaianku mau pakai sebanyak apa juga karena dia pure chemical sunscreen, jadi nggak ada white cast sama sekali sih. Nah, ini untuk pemakaian seharian bisa dilihat. Untuk yang kulitnya itu normal to oily atau yang berminyak, aku saranin tetap diset pakai bedak ya, supaya tidak terlalu lengket. Karena untuk sunscreen yang terlalu berminyak itu biasanya di aku juga diiringi dengan kusam. Untuk pemakaian dipakai olahraga, karena dia nggak ada klaim waterproof maupun water resistant, ya tetap aja luntur. Tapi menurutku lunturnya juga masih sopan gitu, nggak yang belentang-belentong. Apalagi kan dia juga nggak ada white cast, jadi putih-putihnya tuh juga lebih samar sih, nggak yang terlalu belentang-belentong banget. Nah, kalau misalkan keringetannya tuh sampai gobios, ya itu lebih luntur lagi. Kalau kena air ya sama juga kayak keringat, dia tetap luntur, tapi tergantung intensitas si airnya juga. Kalau misalkan cuma ngalir doang itu ya dia tetap luntur, tapi masih lumayan ngeset lah, nggak yang terlalu gobios banget. Kalau misalkan ada tekanannya, nah itu baru dia benar-benar luntur. Kalau misalkan renang atau olahraga sebaiknya tetap harus banget reapply ya, harus. Oh iya, kalau kena air atau keringat itu kan sedikit banyak dia masuk ke mata, jadi otomatis perih dan bikin nangis. Cuman kalau di pengalamanku sendiri nggak masuk ke mata juga dia udah perih. Jadi sebaiknya aplikasikannya jangan terlalu dekat ke mata, misalnya kelopak mata atau bawah mata. Untuk dari gesekan mas maunya juga pasti luntur ya. Nah di sini aku tes untuk gosokan yang ringan itu yang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita gosok kenceng nanti kelihatan kan dia tuh peeling banget, rontok, berdaki. Jadi mungkin ini karena silikonnya kali ya, dia kan ada di tengah rodok atas gitu. Selanjutnya part yang terpenting dari yang penting adalah proteksi. Kalau di pemakaian indoor, mau itu dari blue light atau dari UVA yang tembus genteng kaca, itu aku nggak bisa ngelihat karena UVA itu kan ke aging, penuaan dini. Jadi kalau untuk garis halus atau flek gitu aku nggak bisa melihat untuk jangka pendek ya. Cuman sejauh ini sih aman-aman aja. Sementara untuk pemakaian outdoor itu lebih kompleks lagi karena ada dari polusi, UVA maupun UVB dan blue light juga. Nah kalau dari polusi itu karena dia lengket, kalau misalkan nggak diset pakai bedak itu throughout the day dia makin kusam. Jadi emang ada debu dan kotoran yang nempel. Jadi sebaiknya untuk setelah pemakaian sunscreen itu harus banget double cleansing. Terus untuk efek yang paling kelihatan dalam jangka pendek itu jelas penggelapan atau kemerahan ya, atau burning dari sinar UVB. Nah aku udah tes berjemur selama kurang lebih 1 jam di tengah terik matahari jam 12 sampai jam 1 siang. Itu untuk rasa panas nyelekitnya itu masih ada, tapi yang nggak senyelekit itu sih. Kalau misalkan dibanding sama yang nggak pakai sunscreen itu juga jauh lebih terasa lebih adem lah. Meskipun kita udah pakai produk tabir surya, kita tetap tidak boleh untuk terlalu lama di bawah sinar matahari. Semua sunscreen tuh biasanya tetap ada klaim kayak gitu. Jadi menurutku produk ini worth to buy. Dengan harga 35-40 ribuan dapat sunscreen 30 ml. Untuk jenis kulit yang paling cocok menurutku itu yang normal to dry atau yang kering aja. Kalau yang normal to oily sebaiknya diset pakai bedak. Terus yang nggak begitu sensitif juga, karena kalau sensitif dia masih ada fragrance meskipun udah di terakhir banget. Terus dia juga kan chemical ya. Sebaiknya kalau yang sensitif itu pakai yang physical aja. Terus untuk yang acne prone, di sini dia tidak ngeklaim non comedogenic, dan kalau dari ingredientsnya juga masih ada fatty alcohol yang setauku ada rating comedogenic juga. Tapi tetap harus dicoba sendiri ya. Terus untuk yang fungal acne dia masih ada glyceryl steroid yang setauku bisa men-trigger kalau yang gampang beruntusan. Ya terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah, cemiu.